Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairina Salsabila, NIM 2205981 dari Prodi Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akuntansi manajemen. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban mengenai soal kaji ulang, yaitu schedule anggaran. Untuk soalnya yaitu sebagai berikut. Minor Corporation memproduksi dan menjual produk musiman yang memiliki puncak penjualan pada kuartal ketiga. Berikut ini adalah informasi yang berkaitan dengan operasi selama tahun kedua, tahun yang akan datang, dan untuk 2 kuartal pertama tahun ketiga. A. Produk perusahaan dijual dengan harga $8.000 per unit. Anggaran penjualan dalam unit untuk 6 kuartal berikutnya adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa melihat pada tabel anggaran penjualan per unit pada kuartal tahun 2 dan kuartal tahun 3. Yaitu ini anggaran penjualan per unitnya. Untuk kuartal 1 40.000, kuartal 2 60.000, kuartal 3 100.000, kuartal 4 50.000. Kuartal 1 70.000, kuartal 2 80.000. Untuk semua penjualan ini itu adalah kredit. Selanjutnya B, penjualan ditagih dengan pola sebagai berikut. 75% pada kuartal terjadinya penjualan dan sisanya 25% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun kedua, neraca perusahaan menunjukkan piutang usaha sebesar $65.000 yang semuanya akan ditagih pada kuartal pertama tahun tersebut. Piutang tak tertagih dapat diabaikan. C. Perusahaan menginginkan persediaan barang jadi pada akhir setiap kuartal sebesar 30% dari penjualan unit yang dianggarkan untuk kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun ke-1, perusahaan memiliki 12.000 unit di tangan. D. 5 pon bahan baku diperlukan untuk menyelesaikan 1 unit produk. Perusahaan mengharuskan persediaan akhir bahan baku pada akhir setiap kuartal sebesar 10% dari kebutuhan produksi kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki 23.000 pon bahan baku di tangan. E. Biaya bahan baku adalah 0,80 per pon. Pembelian bahan baku dibayar dengan pola sebagai berikut, yaitu 60% dibayarkan pada kuartal pembelian dan 40% sisanya dibayarkan pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun kedua, neraca perusahaan menunjukkan $81.500 dalam akun utang usaha untuk pembelian bahan baku, yang semuanya akan dibayar pada kuartal pertama tersebut. Selanjutnya, kita diminta susunlah anggaran dan schedule berikut ini untuk tahun yang bersangkutan, yang menunjukkan angka-angka kuartal dan total. 1. Anggaran penjualan dan schedule perkiraan penerimaan kas. 2. Anggaran produksi. 3. Anggaran pembelian bahan baku langsung dan schedule perkiraan pengeluaran kas untuk pembelian bahan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, berikut ini jawaban dari soal kaji ulang. Yang pertama, kita akan menyusun anggaran penjualan. Untuk anggaran penjualan ini, kita buat dengan mengalihkan harga jual per unit, yaitu $8.000. Anggaran penjualan unit tadi sudah diketahui dari soal, yaitu 40.000 untuk kuartal 1, 60.000 untuk kuartal 2, 100.000 untuk kuartal 3, dan seterusnya. Untuk 250.000 ini kita dapatkan dari jumlah total kuartal 1, 2, 3, dan 4. 40.000 ditambah 60.000 ditambah 100.000 ditambah 50.000 sehingga kuartal per tahunnya ini 250.000. Total penjualan kita dapatkan dari anggaran penjualan dikali dengan harga jual per unit, yaitu 40.000 dikali 8 dolar, yaitu 320.000, 60.000 kali 8 dolar, 480. Ketiga juga gitu, 100.000 dikali 8 dolar, 400.000. 50.000 dikali 8 dolar, 400.000. Untuk tahunnya tadi juga udah diketahui, yaitu 250.000 dikali 8 dolar. Hasil total penjualannya yaitu $2 juta.
Setelah menyusun anggaran penjualan, langkah selanjutnya kita menyusun schedule perkiraan penerimaan kas, yaitu sebagai berikut. Pertama, kita berpedoman dengan soal, yaitu di soal poin B, yaitu, nah, pada tanggal 1 Januari tahun kedua, neraca perusahaan menunjukkan piutang usaha sebesar $65.000, yang mana semuanya ini akan ditagih pada kuartal pertama tahun tersebut. Karena kita sudah mengetahui dari soal, kita tulis saja piutang usaha saldo awalnya ini sebesar $65.000. Kita tulis di kuartal pertama. Nah, setelah kita hitung piutang usaha saldo awal, untuk penjualannya ini kita dapatkan dari poin ini. Penjualan ditagih dengan pola sebagai berikut, yaitu 75% pada kuartal terjadinya penjualan dan sisanya 25% pada kuartal berikutnya. Sehingga penjualan kuartal pertama ini kita dapat yaitu 320.000 dikali 75%, 25%. Nah, untuk penjualannya yang 320.000 ini kita dapatkan dari total penjualan tadi. 320.000 untuk kuartal pertama, 480.000 untuk kuartal kedua, 800.000 dolar itu untuk kuartal ketiga, 400.000 itu untuk kuartal keempat. Sudah dapat, tadi udah pulanya juga udah diketahui. Kita kalikan saja langsung, 320.000 dikali 75%. Dapatnya 240.000. 320.000 dolar dikali 25%, hasilnya 80.000 dolar. Langsung saja untuk per tahunnya ini kita jumlahkan, 240.000 ditambah 80.000 dolar, hasilnya 320.000. Untuk penjualan kuartal kedua itu sama, 480.000 dolar dikali 75%, hasilnya 360.000. Untuk 480 dari 25%, 120, jumlahnya 480.000. Untuk kuartal ketiga juga udah sama caranya kayak tadi. Dijumlahkan, yaitu untuk kuartal pertamanya 800.000, kuartal keempat 300.000. Sehingga total penerimaan kas dari kuartal bersama yaitu 65.000 ditambah penjualan kuartal yaitu 240.000, hasilnya 305.000, 80.000 ditambah 360, 440, 120.000 ditambah 600, 720, 200 ditambah 300, 500, dan untuk total penerimaan kas per tahunnya ini 65.000 ditambah 320 ditambah 480.000, 800 ditambah 800.000 ditambah 300.000, hasilnya 1.965.000. Selanjutnya kita akan membuat anggaran produksi. Nah, untuk membuat anggaran produksi ini, pertama kita masukkan anggaran penjualan per unit yang sudah kita buat sebelumnya, dan kita akan berpedoman dengan soal poin C. Untuk anggaran penjualan ini sudah kita dapatkan tadi, yaitu di soal. Nah, ini tinggal kita salinkan saja, setelah itu kita berpedoman dengan soal poin C. Yaitu perusahaan menginginkan persediaan barang jadi pada akhir setiap kuartal sebesar 30% dari penjualan unit yang dianggarkan untuk kuartal berikutnya. Nah, yaitu ditambah persediaan akhir barang jadi yang diinginkan. Ini tadi 30 yaitu persediaan akhir barang jadi yang kita inginkan ini kita dapatkan dari
Kalikan 30% dari anggaran penjualan pada kuartal berikutnya. Berarti 60.000, anggaran penjualan 60.000, dikali 30% itu 18.000. 100.000 dikali 30% 30.000. 50.000 dari 30% itu 15.000. Berikut pun selanjutnya. Begitupun selanjutnya. Sehingga total kebutuhannya ini 40.000 ditambah 18.000, 58.000. Dan untuk kuartal kedua 60.000 tambah 30.000, 90.000. Untuk kuartal 3, 100.000 ditambah 15.000, 115.000. Begitupun seterusnya. Lalu dikurangi dengan persediaan awal barang jadi. Nah, persediaan awal barang jadi ini, pertama kita lihat dulu di poin C. Di poin C. Pada 31 Desember tahun ke-1, perusahaan memiliki 12.000 unit di tangan. Karena kita sudah ketahui, kita tulis dulu di persediaan awal barang jadinya ini di kuartal pertama, yaitu 12.000. Nah. Sudah 12.000. Di sini akan kita masukkan persediaan awal barang jadinya tadi. Kuartal pertama yaitu 12.000 unit. Dan selanjutnya 30% dari anggaran penjualan kuartal pertama tahun 3. Nah, untuk memudahkan, kita dapat menggeser persediaan akhir barang jadi yang telah kita cari, yaitu 18.000. 18.000. Untuk tahun berikutnya, contohnya persediaan akhir barang jadi kuartal pertama ini 18.000. Kita pindahkan ke persediaan awal barang jadi yang diingin. Persediaan awal barang jadi di kuartal 2, yaitu 18.000. Untuk selanjutnya, 30.000 di kuartal 2, persediaan akhir barang jadi yang diinginkan, kita pindahkan ke persediaan awal barang jadi, yaitu letak di kuartal 3. Untuk kuartal 4 juga gitu, 15.000 awal mulanya di kuartal 3, lalu kita pindahkan di kuartal 4, yaitu persediaan awal barang jadi. Setelah kita dapatkan, lalu kita kurangkan total kebutuhan dengan persediaan awal barang jadi, yaitu 58.000 ditambah 12.000, sehingga produksi yang dibutuhkannya ini 46.000. Selanjutnya kuartal 2, 90.000 dikurang 18.000, yaitu 72.000. 115.000 dikurang 30.000, hasilnya 85.000. Begitupun seterusnya. Selanjutnya kita diminta membuat anggaran bahan baku yang perlu dibeli. Untuk menyusun anggaran pembelian bahan baku, kita memasukkan data yang telah kita dapatkan sebelumnya, yaitu data yang kita dapatkan dari anggaran produksi, yaitu ini. 46.000, 72.000, 85.000, 56.000, 259.000, dan 73.000. Tinggal kita pindahkan saja produksinya ke sini. Dan di soal kita telah mengetahui bahwa pada poin D, kita lihat di poin D, 5 ton bahan baku diperlukan untuk menyelesaikan 1 unit produk. Karena sudah diketahui bahan baku yang diperlukannya itu 5 ton, tinggal kita salin saja di sini, yaitu 5, 5, 5, dan 5. Sehingga kebutuhan produksi ponnya ini kita dapatkan dari 46.000 dikali 5, 230. Untuk kuartal 2, 72.000 dikali 5, 360.000. Kuartal 3, 85.000 dikali 5, 425.000. Begitupun berikutnya. Lalu kita tambah dengan persediaan awal bahan baku.
Untuk persediaan awal bahan baku ini kita dapatkan dari 10%, kita kalikan 10% kebutuhan produksi pada kuartal berikutnya dalam PON. Nah, yang berikutnya ini kuartal 2, berarti 360 dikali 10%, hasilnya 36.000. 425.000 dikali 10%, hasilnya 42.500. 280.000 dari 10% yaitu 28.000. Begitupun selanjutnya. Sehingga total kebutuhannya itu kita dapatkan dari kebutuhan produksi ditambah persediaan awal bahan baku. Di kuartal 1, 230.000 ditambah 36.000, hasilnya 265.000. Untuk di kuartal 2, 360.000 ditambah 42.500, hasilnya 402.500. Untuk di kuartal 3 juga begitu, 425.000 ditambah 24.000, hasilnya 453.000. Begitupun seterusnya. Lalu kita kurangi dengan persediaan awal bahan baku. Persediaan awal bahan baku ini kita dapatkan dari 10% kebutuhan produksi pada kuartal pertama tahun kedua. Sama seperti yang di soal nomor 2 dan nomor 1, untuk memudahkan kita geserkan saja. Kita geserkan saja nanti ini. Seperti ini, 230.000 dikali 10%. Hasilnya 23.000, 360.000 dikali 10%, 36.000. 402.500, yaitu kita pindahkan ke sini. 28.000 kita pindahkan ke sini. Dan begitupun seterusnya. Sehingga bahan baku yang akan dibeli ini yaitu total kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal bahan baku. 266.000 dikurang 23.000, hasilnya 243.000. 402.500 kurang 36.000, hasilnya 366.500, dan seterusnya. Untuk biaya bahan mentah per pon ini, kita dapatkan dari soal, yaitu poin E. Biaya bahan baku adalah 0,80 per pon. Karena sudah kita ketahui, kita tulis saja. Biaya bahan mentah per ponnya ini 0,80, 0,80, 0,80 sampai di kuartal tahun 2. Jadi biaya bahan mentah yang akan dibeli ini 243.000 dikali 0,80, hasilnya 194.400. 366.500 kali 0,80, hasilnya 293.200. Begitupun selanjutnya. Nah, untuk perkiraan pengeluaran kas, yang pertama kita harus memasukkan utang usaha, yaitu saldo awalnya 81.500. 81.500 ini kita ketahui dari soal juga, yaitu nih. Pada tanggal 1 Januari tahun kedua, neraca perusahaan menunjukkan 81.500 dalam akun utang usaha untuk pembelian bahan baku, yang semuanya akan dibayar pada kuartal pertama. Oleh karena itu, kita tulis di kuartal pertama 81.500. Nah, untuk penjualan kuartal ini kita dapatkan dari penjualan yang sudah kita dapatkan. Nah, 194.400 dari sini. 393.200, 324.400, 230.800, dan 1.046.800. Lalu dengan mengikuti pola, biaya polanya nih. Pembelian bahan baku dibayar dengan pola 60% dibayarkan pada kuartal pembelian dilakukan dan 40% sisanya dibayarkan pada kuartal berikutnya.
Nah, berarti kita kalikan saja 194.400 dikali 60%, 116.640. 194.400 dikali 40% hasilnya 77.760.000. Lalu kita tambahkan saja biar kita dapat langsung kuartal per tahunnya. Hasil dari 116.640 ditambah 77.760 hasilnya 194.400. Untuk kuartal kedua juga gitu, 293.200 dikali 60%, 175.920. 293.200 dari 40%, 117.280. Totalnya 293.200. Untuk kuartal ketiga juga itu jumlahnya 328.400, untuk kuartal keempat 138.480. Di sini 40%-nya juga tidak ada, karena kuartal untuk tahun berikutnya itu tidak ada, makanya nggak kita tulis 40%-nya. Langsung saja kita tulis di sini 134.480. Sehingga total penerimaan kasnya kita jumlahkan utang usaha dengan penjualan kuartal. 81.500 ditambah 116.640. Total penerimaan kas untuk kuartal pertama itu berjumlah 198.140. Untuk kuartal kedua 77.760 ditambah 175.920. Total penerimaan kasnya 253.680. Untuk kuartal ketiga 314, untuk kuartal 4 269.840, dan untuk kuartal per tahunnya kita jumlahkan untuk semuanya. Sehingga total penerimaan kas untuk kuartal per tahun itu sebesar 1.035.980. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.